Nah, eh, semua kita pasti pernah mengalami itu kan, yang dimana kita selalu dijadikan bahan bercandaan dan sebagainya, dan itu membuat kita overthinking untuk berbicara, membuat kita merasa minder, membuat kita mengisolasi diri gitu. Saya pernah melewati fase-fase itu, kawan-kawan semua, dan saya yakin juga teman-teman juga pasti sudah pernah atau bahkan sedang mengalaminya. Itu merupakan satu perjuangan yang day to day, yang setiap hari harus kita lakukan. Saya juga baru sadar bahwasannya gagap ini merupakan bagian dari disabilitas gitu. Dengan gagap ini kita tidak bisa mengakses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Bukan tidak bisa sih, tapi kita dibatasi kan karena kegagapan yang kita alami. Kita tidak bisa berpartisipasi secara penuh di dalam lingkungan sosial kita karena keterbatasan kita dalam berbicara. Nah, hal inilah yang sebetulnya ingin saya ceritakan lebih dalam di pertemuan kita di Zoom malam ini gitu. Bagaimana kita menerima kondisi kita terlebih dahulu, bahwa kita menerima kita sebagai penyandang gagap. Itu merupakan first step, itu merupakan langkah awal kita untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul di dalam kehidupan kita ke depannya. Ini seperti yang saya sudah bilang tadi, kita setiap hari itu selalu eh, ditertawakan dan dianggap tidak kompeten, ragu untuk berbicara dalam pertemuan yang penting, menghindari percakapan karena takut dihakimi. Hal-hal ini kan yang setiap hari harus kita eh, lalui gitu. Hal-hal ini yang setiap hari kita harus eh, jalankan gitu. Dan memang ini bukanlah suatu hal yang mudah teman-teman semuanya. Menjadi bahan bercandaan, dianggap tidak kompeten, itu membuat kita ragu dan cenderung menghindari percakapan gitu. Tapi percayalah, seperti yang saya bilang sebelumnya juga, bahwasannya langkah kita untuk mengatasi itu semua, langkah kita untuk mengatasi kita sebagai bahan bercandaan, langkah kita untuk mengatasi bahwa kita ragu untuk berbicara, langkah kita untuk mengatasi eh, percakapan, mau itu di lingkungan pertemanan maupun di kantor misalnya, di meeting, langkah awal yang harus kita lakukan adalah penerimaan diri secara penuh. Penerimaan diri bahwa kita ya penyandang gagap, harus ada kedamaian dalam diri kita dulu sebelum kita bisa menjalankan hari dengan damai, dengan tenang. Seperti itu teman-teman. Yang kita butuhkan untuk mengatasi itu semua apa? Kesabaran dan keberanian. Kesabaran untuk menerima bahwa ya memang saya berbicara dengan cara yang berbeda gitu. Hal yang bikin kita beda itu ya cuman cara berbicara kita. Itu tidak mendefinisikan bahwa kita tidak kompeten kok. Itu tidak mendefinisikan bahwa kita tidak mampu. Itu hanya perbedaan dari cara bicara saja, gitu loh. Dan untuk membutuhkan penerimaan ini memang harus sabar, dan setiap orang punya proses yang berbeda-beda untuk menerima keadaannya, gitu. Selanjutnya adalah keberanian untuk tetap mengekspresikan diri. eh Kawan-kawan, seperti yang saya jelaskan di awal, kalau saya terus mengurung diri, kalau saya terus menganggap gagap ini sebagai beban saya, kalau saya terus menganggap gagap ini sebagai halangan untuk kehidupan saya tidak akan bisa, teman-teman, diundang menjadi storyteller di acara sebesar tadi yang saya bilang. Yang harus dilakukan adalah kita
terus punya keberanian untuk tetap mengekspresikan diri. Gagap itu hanya bagian kecil dari diri kita. Masih banyak hal-hal lain yang kita bisa explore. Masih banyak hal-hal lain yang nanti akan membuat value kita justru lebih baik mungkin dari yang non gagap. Jangan biarkan gagap sebagai alasan, sebagai halangan untuk kita mengekspresikan diri. Dan yang paling penting yang harus kita, yang menurut saya harus kita punya dalam mindset kita adalah kesabaran untuk menyadari bahwa tidak harus sembuh untuk menjadi cukup. Kita tidak harus menjadi orang yang caranya lancar gitu loh. Kita tidak harus untuk menjadi orang yang uh, seperti orang-orang lain yang kalau mau ngomong ya udah tinggal ngomong aja. Nggak harus seperti itu gitu. Kita punya keunikan sendiri. Kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mengulik hal unik itu dalam diri kita yang bisa kita gunakan sebagai aset untuk value kita, untuk membuat kita berbeda dari orang lain. Gitu loh. Jadi kita harus menemukan keseimbangan, kawan-kawan, dalam menghadapi kondisi kita yang sehari-hari harus struggle dalam berbicara. Kita harus menemukan keseimbangannya, di mana kita harus berekspresi, di mana kita harus menahan diri. Keseimbangan bukan berarti menghilangkan gagap atau berharap bahwa kita semua akan berbicara dengan sempurna. Tapi keseimbangan adalah soal bagaimana kita bisa berdamai dengan gagap tanpa kehilangan keberanian untuk tetap berbicara. Kawan-kawan semuanya, jangan biarkan gagap menghilangkan keberanian kita untuk berbicara. Memang untuk sampai di tahap itu membutuhkan proses yang tidak sebentar gitu. Tapi kita harus pastikan kita punya progres. Sekecil apapun itu adalah progres gitu. Kita harus menanamkan mindset kita di berbagai kesempatan, di berbagai forum, di berbagai media. Kalau kita punya kesempatan untuk berbicara, berbicaralah. Orang-orang mungkin mungkin ya di awalnya akan merasa hal lucu atau apa ya, tapi itu di luar kendali kita gitu. Kita tidak benar-benar tahu apa yang dipersepsikan orang ketika kita bicaranya gagap. Asumsi-asumsi kita yang kita bangun selama ini di dalam pikiran kita bahwa kalau kita ngomong gagap dan akan ditertawai itu bisa jadi itu hanya di dalam kepala kita gitu loh teman-teman. Karena lingkungan kita semakin hari juga semakin berkembang. Kita harus memfokuskan diri dengan apa yang bisa kita kendalikan, dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan itu apa gitu. Jadi untuk hal-hal yang di luar kendali kita, entah itu persepsi orang, entah itu eh, pikiran orang tentang kita, itu di luar kendali kita dan kita tidak harus pusing memikirkannya. Lebih baik energi yang kita habiskan itu untuk bagaimana kita meningkatkan value kita, kita di dalam mengerjakan sesuatu itu secara maksimal, secara baik, dan menggunakan kesempatan untuk kita bisa berbicara. Seperti itu, teman-teman. Karena kita harus mengambil resiko setiap hari, benar. Kita harus mengambil resiko. Hah? Serius, Mas? Kita harus mengambil Jadi katanya resiko Nah, untuk sorry ya, kita harus mengambil
resiko untuk ditertawakan, kita harus mengambil resiko untuk dianggap tidak kompeten, tapi kita harus mengambil resiko itu. Karena kalau kita tidak coba, kita akan terus-menerus seperti itu gitu loh. Kita akan terus-menerus terkungkung atas asumsi kita sendiri. Kita terisolasi dari lingkungan sosial kita gitu loh. Dan untuk mencapai itu saya bilang tadi prosesnya berbeda-beda gitu. Nggak ada yang bisa langsung berubah, nggak ada yang bisa langsung berani untuk berbicara. Nggak mungkin. Tapi kita pastikan sekali lagi saya bilang, kita berproseslah setiap hari. Sekecil apapun proses yang kita lakukan untuk meminimalisir gagap kita atau untuk menghandle gagap kita itu adalah proses. Gitu loh. Kita harus mengambil resikonya atau kita akan hidup seperti ini selamanya kawan-kawan. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang di luar sana yang menganggap kita tidak kompeten. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang di luar sana yang menganggap kita lucu. Karena itulah yang mereka pahami selama ini terkait dengan gagap. Tapi yang kita bisa lakukan untuk mengatasi mereka-mereka itu di luar sana yang masih menganggap kita sebagai seseorang yang tidak kompeten, sebagai seseorang yang lucu adalah meningkatkan value kita. Dan kita gunakan gagap kita sebagai value kita. Kita bisa menggunakan gagap kita untuk bermanfaat bagi orang lain. Saya percaya kawan-kawan bahwasannya masing-masing kita tuh diberikan keunikan gagap ini dengan tujuannya masing-masing gitu. Kita percaya bahwa gagap ini merupakan bagian yang harus kita jalani dalam hidup kita untuk bisa menjadi value kita dan bermanfaat bagi orang lain. Saya bisa menjadi storyteller di sana di acara yang yang tadi saya sampaikan di Pejuang Berkah Talks itu adalah satu, tujuannya adalah memberikan mereka pemahaman bagi yang non pengidap gagap itu bahwasannya di balik gagap sebagai kelucuan itu adalah gagap sebagai alat perjuangan bagi para penyandangnya. Saya percaya di setiap kita di Zoom ini, khususnya yang para pengidap gagap, itu punya tujuannya masing-masing. Punya caranya masing-masing untuk menggunakan gagap dalam rangka meningkatkan value-nya kita gitu. Karena saya percaya hidup kita ini untuk bermanfaat kok kawan-kawan bagi orang lain gitu loh. Saya percaya itu karena Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk mencari uang lalu mati begitu saja. Itu mungkin sharing dari saya. Mungkin eh, kita bisa saling sharing juga di sesi berikutnya untuk mungkin dari teman-teman juga ada yang ingin menyampaikan keresahannya, ada yang ingin curhat mungkin nanti. Jadi di sini adalah ruang aman dan ruang nyaman bagi kita untuk bisa menceritakan struggling kita ataupun ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada saya, silahkan. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan ke Kezi. Oke, terima kasih Rian sudah membagikan banyak insight baru tentunya buat audiens Story Rian episode 1 malam ini. Teman-teman, sekali lagi kami menginformasikan bahwa kami membuka sesi tanya jawab bagi kalian yang ingin tanya-tanya atau teman-teman yang ingin sharing terkait pengalamannya dalam mungkin bersosialisasi sebagai pengidap gagap di dunia kerja ataupun cerita-cerita lainnya. Kami sangat terbuka ya Rian ya, dan kami harap kita bisa saling membantu di sini teman-teman.
di Storian kali ini. Ada yang tanya, Rian, Kezia member ISC juga? Bukan, Kak Amel. Aku temennya Rian yang membantu Rian di Storian kali ini. Selamat datang Kak Amel. Kak Amel dari ISC ya? Dari Indonesian Stuttering Community. Teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin sharing terkait apa saja pengalamannya dalam bersosialisasi mungkin, atau cerita-cerita lainnya mungkin bisa dibagikan di sesi kali ini. Oh, ada Kak Farhan dan Kak Dara di sini, Rian. Mungkin tadi yang angkat tangan duluan Kak Farhan, boleh open mic dan open kamera, atau boleh memperkenalkan diri juga. Silakan Kak Farhan. Oke, ya halo. Untuk semuanya, perkenalkan saya Farhan dari Jakarta. Saat ini saya merupakan fresh graduate ya, fresh graduate dari UI. Mungkin saya mau ada yang saya mau tanya sih ya, untuk Mas Rian, khususnya ya, karena ya kalau dari pengalaman saya pribadi ya mungkin dalam 2 bulan terakhir ini saya udah dapat 5 atau 6 penolakan interview kerja ya, yang mana pastinya ya saya yakin banget itu bukan karena saya nggak kompeten atau karena saya apa, tapi pastilah karena kemampuan komunikasi saya. Dan kebetulan juga pernah ada satu HRD yang notice dan bertanya langsung terkait apa namanya, terkait kemampuan komunikasi saya gitu. Nah, mungkin yang mau saya tanyain untuk Mas Rian pasti kan udah pernah ya, udah pernah mengalami tahap itu, tahap interview kerja. Seperti apa sih, mungkin boleh di-sharing tips-tipsnya untuk menghandle deg-degan sebelum interview. Pasti kan deg-degan banget ya. Kalau saya sih kalau mau interview itu deg-degannya parah banget lah pokoknya. Untuk menghandle overthinkingnya sebelum interview juga. Dan seperti apa gitu sampai akhirnya bisa dapat suatu pekerjaan. Oke Mas Farhan, terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau saya pertama kali interview kerja itu tahun 2020 Mas. Tahun 2020 dan beberapa kali juga ditolak karena gagap juga. Karena pada saat saya menjelaskan sesuatu, gagapnya muncul gitu kan. Nah, tapi di pekerjaan saya yang sekarang, justru pada saat saya interview itu, saya mendeklar dulu gitu Mas. Saya mendeklar bahwa saya adalah penyandang gagap bicara. Gitu. Dan memang butuh proses sih, kalau saya sih Mas, uh, butuh proses untuk mendeklar itu ke orang lain. Karena saya takut ya itu tadi dianggap tidak kompeten kan. Tapi justru itu sebagai uh, hal yang membuat saya selama saya wawancara itu membuat hati saya lebih tenang gitu Mas. Jadi selama jalannya wawancara saya nggak mikir lagi uh, uh, persepsi si HRD itu terhadap cara ngomong saya gitu. Karena saya memang sudah mendeklarnya dari awal. Nah, dan puji Tuhannya sih saya diterima sampai sekarang gitu. Nah, tapi sebenarnya proses yang lebih penting itu adalah seperti yang saya bilang tadi adalah jangan habiskan uh, uh, energi kita untuk um, memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh si HRD itu. Fokus saja kita berlatih setiap hari bagaimana cara berbicara yang baik, bagaimana cara berbicara yang uh, ya yang baik lah ya untuk meminimalisir uh, gagap kita gitu. Saya di sini bukan untuk bilang bahwasannya harus berbicara lancar, enggak sih Mas. Tapi memang kita juga tidak bisa memungkiri bahwasannya
ada perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan berkomunikasi dengan baik gitu Bang. Bahkan ya, saya pernah lihat di salah satu syarat di CPNS di jalur yang khusus disabilitas itu saja salah satu syaratnya bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Bahkan di jalur disabilitas pun dituntut untuk berkomunikasi dengan baik ya. Terus kita mau gimana gitu kan. Nah, itu bagian dari hal-hal yang masih kita coba terus untuk mengadvokasinya, Mas. Tapi itu adalah hal-hal yang lebih luas gitu kan. Dan saya rasa yang perlu kita lakukan terlebih dahulu, yang perlu kita damaikan dulu adalah diri kita. Mungkin aja Mas Farhan, mungkin aja bukan karena cara bicaranya Mas Farhan gitu loh. Mungkin itu hanya di pikiran Mas Farhan aja. Mungkin ada satu dan lain hal yang mungkin membuat Mas Farhan belum diterima gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu memang bikin overthinking, tapi mungkin saja kita bisa menggunakan itu untuk merefleksikan diri kita lebih dalam lagi. Kita bisa mengupgrade diri kita lagi gitu loh, Mas. Gitu sih, Mas. Fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan aja, Mas. Untuk masalah bagaimana persepsi orang, bagaimana penilaian orang itu dari di luar kendali kita, yang harus kita pastikan pada saat kita mengerjakan sesuatu itu kita sudah melakukannya dengan maksimal, dengan usaha yang maksimal juga. Gitu sih Mas Farhan. Terima kasih. Oke, thank you Mas Rian. Thank you Mas. Makasih Kak Farhan sudah menyampaikan pertanyaannya. Tetap semangat. Saya yakin juga masih banyak tempat kerja lainnya atau kesempatan-kesempatan lainnya yang layak untuk menerima Mas Farhan, dan kekurangannya saya yakin banyak tempat-tempat kerja yang lebih sehat di luar sana yang bisa menerima kekurangan Mas Farhan sendiri. Oke, teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya, tadi ada Kak Dara ya tadi ya? Halo, ya Kak. Ya, silakan Kak Dara. Oke, baik. Sebelumnya maaf aku nggak bisa on cam karena aku sedang tidak pakai hijab. Jadi izin untuk. Apa Kak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Karian dan Kak Kezi karena sudah menyelenggarakan Zoom ini. Jadi aku ingin bertanya ke Karian. Mungkin dalam proses perjalanan Karian pasti ngalamin jatuh bangunnya. Nah, aku mau minta saran gimana saat Karian jatuh itu bisa bangkit lagi. Apakah suara aku kedengaran, Kak? Mohon maaf sebelumnya. Apa? Kedengaran Mbak, kedengaran. Oh ya, oke, baik. Lalu pertanyaan kedua, gimana proses Karian dalam penerimaan diri? Karena jujur dari aku sendiri, itu mungkin aku sadar kalau aku tuh udah terima kalau diri aku gagap. Tapi kadang kalau misalnya ada orang lain yang kayak bilang, "Suara kamu kenapa? Kamu kok bisa gagap?" gitu, aku kadang masih agak sedih dikit gitu. Kalau ternyata aku disadarin orang kalau aku tuh gagap gitu. Terus sama yang ketiga, aku mau tanya, apakah gagap ini tuh bisa sembuh total atau emang nggak bisa gitu, kita akan kayak gini selamanya, gitu sih, Kak. Makasih, Kak. Mungkin sekian. Makasih Mbak Darah atas pertanyaannya ya. Saya jawab satu-satu ya. Bagaimana saya bangkit dari titik serendah saya. Jadi saya cerita sedikit Mbak Dara. Saya lulusan dari Fakultas Hukum. Tahun 2016 saya mulai kuliah di Fakultas Hukum, dan ada salah satu dosen saya pada saat itu menyampaikan gitu bahwasannya sebagai orang hukum senjatanya adalah di mulutnya. Senjatanya adalah bagaimana dia berbicara. Kalau dia tidak bisa berbicara dengan baik, nggak mungkin sukses dia itu jadi orang hukum.
Nah, ketika mendengar itu, saya langsung kayak, duh, eh, apakah saya salah masuk jurusan nih, gitu kan? Apakah saya memang nggak layak nih masuk di Fakultas Hukum nih? Apakah saya memang nggak kompeten nih untuk masuk di Fakultas Hukum, gitu kan? Tapi pada saat itu, saya gunakan itu sebagai alat untuk membuktikan diri saya. Jadi saya di tahun pertama dan di tahun kedua kuliah, saya beberapa kali eh, juara debat hukum, Mbak Dara. Saya menjadi juara 2, menjadi juara 1, dan pernah mewakili fakultas saya untuk mengikuti kompetisi debat konstitusi hukum di Salatiga gitu. Itu adalah mengapa saya mau ikut gitu. Mengapa saya mau ikut debat hukum? Semata-mata untuk membuktikan diri kepada orang lain bahwa saya adalah orang yang kompeten, bahwa saya adalah orang yang layak. Meskipun saya gagap, saya tidak eh, menggunakan itu sebagai alasan untuk mengisolasi diri, tapi saya tetap mau untuk membuktikan diri, untuk bisa dibilang keren oleh orang lain, untuk bisa dibilang pintar oleh orang lain. Jadi hal-hal yang saya cari itu dulu adalah validasi orang lain, saudara. Motivasi saya untuk mengikuti debat adalah untuk validasi orang lain, untuk menganggap saya adalah orang yang pintar meskipun saya gagap. Tapi karena motivasi saya adalah validasi dari orang lain, pada saat saya mencapai itu, nggak ada rasanya, hampa aja. Nggak ada rasa damai dalam diri saya ketika saya mampu juara debat. Ketika saya mampu mewakili fakultas ke Salatiga gitu. Nggak ada kedamaian dalam diri saya setelah itu semua. Lambat laun saya sadar bahwasannya karena saya salah motivasi, karena saya salah menggunakan gagap saya gitu sebagai bahan untuk divalidasi oleh orang lain. Tapi ketika kemarin saya menjadi storyteller, itu tidak ada rasa untuk membuktikan diri kepada orang lain. Tidak ada rasa untuk supaya orang lain menganggap saya pintar atau semacamnya. Nggak ada rasa itu. Pure. Saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Saya ingin membuktikan ke diri saya sendiri bahwa saya mampu, meskipun saya gagap. Dan hasilnya, ketika itu selesai, rasanya damai. Rasanya itu adalah titik balik dalam hidup saya, bagaimana saya mempersepsikan gagap sebelumnya gitu. Kalau saya tidak gagap, saya tidak akan bisa berdiri bercerita sendiri di hadapan 800-an orang di panggung sebesar itu. Gitu loh. Kalau saya tidak gagap, saya tidak punya cerita untuk itu gitu. Saya tidak punya pengalaman untuk itu gitu. Jadi untuk bisa bangkit dari titik terendah dalam diri kita ya, karena gagap yang kita alami, dan untuk menerima diri kita adalah fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Gitu. Omongan-omongan orang lain kita tidak bisa kendalikan. Mereka mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, kita tidak bisa kendalikan. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah bagaimana mindset kita atas gagap kita. Gitu. Jadi fokuskan energi kita ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Gitu, Mbak. Untuk proses penerimaan diri saya juga lama, Mbak. Saya baru bisa mendeklar saya gagap itu tahun 2021 untuk pertama kali ya, pertama kali. Dan sepanjang 2021 sampai 2024 itu saya nggak yang aktif banget
di sosmed untuk menyampaikan tentang gagap saya. Baru di tahun 2024 setelah saya beraudiensi dengan Ketua Komisi Nasional Disabilitas, saya cukup aktif untuk mendeklar bahwa saya adalah penyandang gagap di sosmed saya. Itu tuh butuh proses memang untuk mendeklar bahwa saya adalah penyandang gagap gitu loh. Karena dulu saya beranggapan kalau saya mendeklar saya adalah gagap itu adalah hal yang akan menurunkan pride saya sebagai manusia gitu kan. Saya nggak mau dianggap remeh gitu. Padahal ya enggak. Gagap itu hanya bagian kecil dari diri kita, kawan-kawan. Banyak aspek diri kita yang bisa kita asah untuk value kita. Bahkan gagap pun bisa menjadi value kita. Dan saya gunakan gagap itu sebagai value saya saat ini. Gitu loh. Saya sudah nggak peduli apapun yang dibilang orang karena gagap saya gitu. Pelan-pelan saya merubah persepsi. Kalau dibilang sampai sekarang apakah saya masih overthinking? Masih. Masih. Itu adalah hal yang lumrah kok. Tapi saya tidak berlarut. Saya perlahan tapi pasti saya menghandle itu gitu loh. Seperti yang saya bilang, yang perlu kita lakukan adalah memproses diri aja secara terus-menerus, sekecil apapun prosesnya gitu loh. Yang penting pastikan kita berproses terus-menerus. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah gagap bisa sembuh? Yang saya ketahui, untuk sembuh total eh, sepertinya belum, Mbak. Untuk sembuh yang benar-benar sembuh ya. Tapi apakah kita bisa menghandle dan meminimalisirnya? Bisa. Dengan berbagai macam teknik-teknik lah ya. Yang mungkin di lain waktu bisa kita sharingkan bagaimana teknik-teknik untuk meminimalisirnya. Tapi balik lagi, yang saya ketahui, gagap ini berbagai macam faktor. Dia bisa dari neurologis, dia bisa dari sisi psikologis, atau mungkin dari eh, sensorik motoriknya gitu loh. Jadi ada banyak hal yang mengakibatkan kita itu gagap gitu loh. Dan maka dari itu dengan ragamnya penyebabnya berimplikasi pada ragam pengobatannya gitu loh. Jadi harus bisa relevan kan. Kalau dia memang gagapnya karena neurologis, ya yang dikuatkan dari sisi pengobatan neurologisnya gitu dan seterusnya. Gitu sih, Mbak Dara. Semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Rian atas sharingnya. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Dara. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin sharing atau tanya-tanya juga. Kami sangat terbuka di sesi kali ini. Mungkin satu atau dua penanya lagi ya, Rian. Ada dari Kak Alia. Kak Alia, kami persilakan untuk open mic atau mungkin kalau bisa open kamera, silakan. Sorry, Halo, soalnya Lea. apa namanya agak gelap. Halo Rian, thank you so much kesempatannya. Ini sih aku pengen tanya, pas Rian waktu di apa namanya yang acara COF itu, first of all, I'm like very very proud of you for doing that. Keren banget itu di depan banyak orang dan Rian berani untuk overcome your fears dan apa being yourself gitu kan. Yang mau aku tanyain itu apakah pas Rian lagi ngomong di stage itu untuk meminimalisir gimana ya jelasinnya, maksudnya kalau Rian kan udah di tahap acceptance sih, tapi kan kalau kayak aku atau teman-teman yang lain mungkin belum ya. Itu untuk meminimalisir itu apakah penguasaan materi itu juga bisa menjadi cara untuk
bisa kita meminimalisir gagap kita untuk lebih terlihat gitu sih. Itu aja sih. Dan kalau kalau dan aku pengen tahu tips dari Rian untuk bisa menguasai materi yang mau Rian uh, sampaikan gitu loh. Kayaknya soalnya Rian tuh sangat knowledgeable orangnya, jadi kayak aku pengen banget tahu tips dari Rian untuk menjadi orang yang sangat knowledgeable dan bisa menguasai materi untuk disampaikan gitu, karena nggak semua orang bisa se-knowledgeable itu sih gitu. Thank you Alea. Eh, yang pertama sih memang untuk penguasaan materi itu sangat penting, apalagi untuk kita ya, para penyandang gagap ini. Dengan kita menguasai materi, kita bisa menitik tuh, kita bisa menitik di poin-poin mana kemungkinan kita gagap gitu. Kalau aku sih selama ini seperti itu gitu. Karena di aku sendiri ya, di gagap yang aku alami, aku kesulitan untuk berbicara kalau kalimatnya itu berawal dari huruf vokal gitu. Jadi dengan kita mapping materinya, dengan kita menguasai materinya, kita bisa lihat nih, wah di titik-titik mana nih yang mungkin aku akan gagap. Nah, jadi bisa difokuskan latihan kita pada titik-titik itu gitu. Tapi, nah, penguasaan materi yang aku lakukan adalah aku terbiasa untuk mempoinkan materinya gitu loh. Jadi enggak scripted banget gitu. Karena apa? Karena menurutku kalau scripted banget, apalagi dalam konteks yang kemarin itu yang aku di sebagai storyteller itu, kalau misalnya aku scripted banget, feel-nya ketika di stage tuh beda gitu ya. Jadi aku lebih ingin feel-ku tuh memang pure gitu. Jadi nggak yang scripted, nggak yang created banget gitu. Tapi aku mempoinkan poin-poin besarnya aja gitu. Nanti di stage tuh biasanya akan ada banyak manuver-manuver lah yang itu mungkin aku nggak tahu juga gitu. Tapi kalau aku sendiri bagaimana aku menguasai materi itu mempoinkan poin-poin besarnya dan tidak scripted, karena menurutku kalau scripted feel-nya nanti di stage itu beda gitu loh, kayak feel-nya nggak nyampe nih kayak yang nonton gitu kalau menurutku sih gitu. Kalau kalau nggak scripted tuh jadi kita kayak lebih jujur untuk bicaranya, jadi bisa diterima sama si penontonnya gitu sih. Tapi apakah penguasaan materi itu penting? Sangat penting. Dengan penguasaan materi kita bisa lebih pede untuk bicara. Yang kedua kita bisa menitikkan di mana kira-kira kita akan gagap nih gitu kan. Yang di mana karakteristik gagap juga, yang dimana karakteristik gagap juga beda-beda di setiap orang gitu kan. Kalau di saya sendiri ya itu tadi, kalau di huruf vokal itu susah, dan dengan memitigasinya dengan menguasai materi itu akan lebih nyaman lah untuk kita bisa mempresent gitu sih. Ada. Berarti Rian bawa bawa kertas nggak sih? Kayak itu kan berarti talking points gitu ya. Jadi kayak ada berarti kamu kemarin bawa kertas gitu nggak, Rian? Enggak di kertas sih, tapi di PowerPoint gitu Alia. Oh Tapi iya, menariknya, kertas ya. ah, ah, tapi pembahasanku itu lebih banyak enggak ada yang di PowerPoint. Jadi jadi di PowerPoint itu memang diksi-diksi yang aku rasa bisa nge-reach si penonton aja gitu. Bisa ngerasain feel-nya, tapi kebanyakan aku enggak membahas apa yang di materi gitu. Nah, itu sih
Jadi kayak aku juga lumayan, kalau di stage tuh lumayan banyak manuver juga kalau aku. Jadi nggak yang apa namanya, nggak secara strict mengikuti yang di PowerPoint gitu sih Alia. Oke, thank you so much Rian. Thank you Alia. Ada yang ingin bertanya lagi dari Kak Amel? Silakan Kak Amel untuk open mic. Halo, oke. Aku mau tanya aja nih singkat. Kan judul topik ini kan menjadikan gagap sebagai aset ya, which means aset itu adalah sesuatu yang positif gitu ya. Nah, kan tadi topiknya, tadi pertanyaannya banyak nih, gimana biar bisa tenang, relax gitu kan. Kayaknya gagap tuh negatif banget gitu. Nah, sekarang aku mau tanya dong sama Rian, achievement apa sih atau recognition apa sih yang udah pernah kamu dapet as starter gitu loh, sebagai seorang penyintas gagap, achievement apa atau penghargaan apa nih yang pernah kamu yang pernah kamu dapet, entah dari Samuel atau dari sebuah lembaga, sebagai seorang penyintas gagap gitu. Oke, gitu aja. Thank you ya, very anyway, kamu sangat inspirational ya. Tapi aku sih berharap one day ada cewek gitu ya yang seperti Rian tapi versi cewek ya gitu. Keep up. Amin, amin. Siap. Thank you Amel atas pertanyaannya. Kalau achievement atau penghargaan gitu, di kuliah aku beberapa kali, mungkin sebelumnya udah pernah aku sampaikan juga. Aku beberapa kali juara debat hukum, mungkin sekitar 2 atau 3 kali gitu, dan pernah mewakili fakultasku untuk eh, bisa berkompetisi debat gitu di luar Semarang waktu itu. Jadi di Salatiga gitu. Nah, sebenarnya cuman hal-hal itu tadi tuh nggak buat aku damai gitu. Yang paling achievement dalam diri aku, di titik balik dalam diri aku adalah di bulan Oktober 2024 lalu. Nah, ini aku cerita sedikit ya. Mungkin ada juga beberapa yang sudah tahu juga. Jadi di bulan Oktober tahun 2024 lalu itu aku diminta oleh atasanku menjadi MC di acara kantor gitu. Which is aku nolak dong gitu kan. Nolak banget nih gitu kan. Gila, untuk bisa membawa acara di acara kantor sebagai penyintas gagap, iya kali gitu kan. Nah, tapi berulang kali eh, si atasan aku selalu meyakinkan, selalu berusaha untuk memberikan support gitu kan, untuk bahwa eh, lu tuh sebenarnya bisa kok gitu. Lu harus bisa menaklukkan rasa ketakutan lu itu gitu loh. Satu statement yang dia bilang adalah, ketakutan itu kalau nggak dihadapi, semakin lama itu semakin besar. Semakin lama tuh akan terus menghantui lu. Yang harus lu lakukan adalah putar balik, hadapi ketakutan itu dan kalahkan dia. Nah, ketika mendengar statement itu sih lumayan agak ketampar dikit gitu kan. Wah, gue harus bisa nih gitu kan. Ya udah, setelah debat panjang, setelah apa namanya, semua udah aku sampaikan kenapa aku menolak pada saat itu untuk menjadi MC gitu kan, karena aku gagap atau apa, semua udah aku sampaikan dan itu dia tetap kekeh. Ya udah, akhirnya aku terima tawaran itu. Dan surprisingly itu tuh mungkin 1 bulan setelahnya lah, atau sekitar 3 minggu setelahnya baru itu aku
jadi MC gitu kan. Nah, dalam 3 minggu itu aku lumayan sering baca stoik gitu, lumayan sering baca soal public speaking, lumayan sering juga mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Karena itu hal yang momok banget untuk aku sih pada saat itu, gila sih, itu pressure-nya gila. Harus bisa menjadi MC di acara kantor yang menuntut profesionalisme itu cukup cukup bikin pressure banget sih gitu kan. Dan setiap hari aku coba untuk berlatih, banyak membaca ya, dan sebagainya. Dan hari H tiba. Pada saat hari H, puji Tuhannya tuh lancar banget gitu. Nggak ada sedikit pun aku gagap gitu. Di momen aku notice aku bakal gagap, itu tuh nggak kejadian gitu. Karena mungkin banyak banyak latihan juga atau banyak faktor lain. Tapi pada saat di hari itu aku enggak gagap sekalipun pada saat menjadi MC. Setelah itu selesai, itu rasanya adalah lebih dari pada saat aku menang debat beberapa tahun yang lalu. Rasanya tuh kayak lebih damai gitu, bahwa aku bisa mengatasi ketakutan dalam diriku sendiri gitu. Nah, berawal dari situlah, jadi semakin kesini aku semakin berani untuk membuka diri, untuk muncul di sosial media, menyampaikan viewsku, menyampaikan pandanganku terkait penyandang gagap ini, gitu. Dan aku merasa itu, gagap ini bisa aku gunakan sebagai asetku yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Aku bisa menggunakan gagap ini untuk berbagai hal gitu, termasuk untuk mengadakan storyan ini gitu kan. Jadi ada banyak hal yang aku bisa buat, yang aku bisa kreasikan karena gagap ini. Makanya aku bilang gagap sebagai aset gitu. Nah, ketika kita memperlakukan gagap ini sebagai aset, bagaimana kita memaintenance ini? Bagaimana kita harus menumbuhkan nilai dari aset ini gitu. Karena kalau aset ini nggak dia apain, dia akan hilang nilainya. Dia akan hilang dengan sendirinya gitu. Kalau kita tidak rawat, kalau kita tidak maintain dengan baik, dia akan hilang. Nah, ketika kita mempersepsikan gagap kita sebagai aset, begitu pula kita harus meningkatkan aset kita ini. Baik bikin konten, baik dengan apapun itu, di lingkup pekerjaan apapun yang mungkin kita bisa gunakan gagap ini sebagai sesuatu yang membedakan kita dari orang lain, sebagai diferensiasi kita dengan orang lain. Justru itu yang akan diingat oleh orang-orang. Itu sih. Dan kalau ditanya achievement lagi, ya aku sebagai storyteller kemarin itu memvalidasi aku lagi bahwasanya oke, gagap ini adalah asetku. Dengan gagap ini aku bisa tampil sendirian di stage seperti itu, di hadapan ratusan orang langsung, 2 lantai gitu kan, yang lihat dengan lampu sorot ke aku doang. Itu aku dapatkan karena aku adalah penyintas gagap. Itu nggak mungkin aku dapatkan kalau aku nggak punya gagap gitu sih. Mungkin itu, Amel, yang bisa aku ceritakan. Teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang udah sharing maupun membagikan pertanyaannya di sesi kali ini. Selanjutnya, sebentar lagi kita akan
mengakhiri acara Storyan episode 1 kali ini. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk kita foto bersama terlebih dahulu. Nanti saya bantu screen capture. Teman-teman mungkin yang memungkinkan untuk open kamera, bisa dibantu. Kami silakan untuk open kamera. Biar kita bisa mengabadikan momen kita di malam hari ini. Oke, sudah siap semuanya? 1, udah? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Lagi saya dan Rian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman di Storyan kali ini. Semoga cerita yang kami bagikan malam ini bisa bermanfaat, bahkan menjadikan Gagap sebagai aset dalam hidupnya. Selamat malam dan sampai jumpa di Storyan kali lainnya. Selamat malam teman-teman, semoga sehat selalu. Selamat teman-teman. Terima kasih ya semuanya. See you next time. Terima kasih Dwiki. See you guys. Dwiki itu kayak aku sering lihat deh sayang. Ketuanya. Ketua ISC.